Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, ma ba'd. Pertama-tama saya akan menyampaikan salam hormat yang setinggi-tingginya kepada Bapak Heru Kristiana, anggota Dewan Komisioner OJK, Kepala Eksklusif Pengawas Perbankan OJK, juga kepada Ibu Destri Damayanti, Deputi Gubernur Senior BI, kemudian Bapak Slamet Edi Purnomo, ya, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 3 OJK, dan seluruh staf OJK yang saya hormati. Temanya hari ini adalah keteladanan, akhlak, dan kepemimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai inspirasi bagi insan OJK. Izinkanlah saya ingin masuk dalam tema ini melalui perspektif linguistik dari sisi filologi, karena bahasa Arab ini punya falsafah. Language as an ideology, bahasa sebagai satu ideologi, punya pandangan filosofisnya. Setiap kata itu punya makna sebelum menjadi satu istilah yang berasal dari kosakata, akar kata, konjugasi, dan sebagainya. Sehingga ketika kita bicara masalah akhlak, mungkin kita tidak sadar. Banyak sekali di tengah masyarakat saya menjumpai banyak orang berbicara tentang sesuatu sampai panjang lebar, tapi secara terminologi dia tidak paham. Hari ini kita bicara akhlak. Akhlak itu apa? Nah, inilah bahasa Arab tuh anehnya seperti itu. Jadi tidak ada suatu makna, kata, istilah atau terma kecuali dia punya makna yang bernuansa filosofisnya. Umpamanya, kenapa kepala disebut roksun? Ya karena roksun itu yar'asu, memimpin. Kenapa ini disebut kaki, namanya rijlun? Ya karena yatarajjalu, ya karena dia berjalan. Ini bahasa Arab. Kenapa rumah sakit disebut mustasfa? Karena tempat orang mencari sembuh. Kemudian apa disebut qalbun, hati? Li'annahu yataqallabu. Itulah filosofis bahasanya. Nah, akhlak ini apa? Akhlak ini dari kata kholaqa. Kholaqa itu mencipta. Yang dicipta namanya makhluk, yang mencipta namanya khaliq. Nah, sehingga kata akhlak ini tidak jauh maknanya dari persoalan penciptaan. Jadi sesungguhnya orang yang berakhlak itu yang bagaimana? Yaitu orang yang berperilaku, yang memanfaatkan nikmat Tuhan ini semuanya sesuai dengan proposal diciptakannya untuk apa. Jadi dari ini saja kita harus mengerti bahwa orang yang berakhlak itu yang mana, yang memanfaatkan apa saja nikmat Allah ini sesuai dengan tujuan pokoknya. Jadi kalau demikian, di dunia ini tidak ada yang boleh dan tidak ada yang tidak boleh. Semuanya boleh, asal ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Ya, semua yang diciptakan Allah di langit dan di bumi seluruhnya ini adalah untuk manusia. Sesuai dengan firman-Nya, wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya adalah buat kamu semuanya. Berarti ya boleh semuanya. Lalu kenapa ada yang tidak boleh? Karena lain melanggar akhlak, yaitu dimanfaatkan bukan pada tujuannya. Seperti
psikotropika, katakan Valium. Ini boleh bagi orang yang lagi depresi, nggak bisa tidur. Ya, disuntikkan atau diminum berbentuk pil supaya dia bisa tidur. Bukan orang sehat ikut makan. Alkohol boleh nggak? Ya boleh. Untuk apa? Untuk bersihin koreng, bersihkan luka, ya, untuk mensterilkan dari bakteri-bakteri. Kenapa diharamkan? Ya karena sebelum diharam itu ya karena diminum. Untuk membersihkan koreng boleh nggak? Ya boleh. Jadi apa saja ketika kita meletakkan sesuatu pada tempatnya, itulah namanya akhlak. Topi boleh, sepatu boleh, tapi topi ditaruhnya di kaki, sepatu di kaki, topi di kepala. Jangan topi ditaruh di kaki, itu nggak benar namanya. Saya kira tidak jauh pengertian akhlak seperti itu. Jadi bersifat tata krama, sopan santun, etika, apalagi budi pekerti, itu persoalannya adalah perilaku kita sehari-hari. Tapi pada dasarnya akhlak itu adalah sesuai garis lurus, sesuai dengan proposal awal. Untuk apa diciptakan? Nah, kita kembali kepada manusia. Allah menciptakan manusia untuk apa? Nah, disinilah akhlak kita ditentukan dari ketetapan Allah sendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'budun. Nah, di sini konsletnya di sini. Ya'budun itu beribadah terjemahannya. Tetapi ya'budun itu kata abadah, ibadah itu adalah abadah, artinya bekerja. Kalau kita bekerja kepada negara namanya abdi negara. Kalau bekerja kepada Allah namanya abdillah. Jadi ibadah itu bekerja, untuk hidup berproduksi. Setiap saat kita selalu meningkatkan produksi dan produktivitas kita, membagikan kebahagiaan, bekerja, bukan. Nah, lalu ibadah gimana? Nah, disitulah kita menjadi hamburnya itu ketika mentalnya akhlak Rasulullah yang seperti apa menjadi keliru. Akhirnya yang ditiru makanannya, makan kurma, nanti ibadah, nanti makan apa, minum air zam-zam, kan gitu, nanti pakai jubah. Lah ya, itulah persoalannya. Sehingga saya menjadi aneh ketika ada orang datang kepada saya minta doa supaya lancar rezekinya, Pak Kiai kanggo sangu ibadah, artinya untuk menunjang ibadah. Padahal dia petani, dia nanam padi, ya kan, ngasih makan anak-anaknya. Selama ini dia tidak merasa sedang beribadah. Ketika engkau menanam padi, itulah ibadahmu. Bapak-bapak yang bekerja di OJK, ya itulah ibadahmu. Aku di pesantren ngurusin santri, inilah ibadahku. Lalu, nah disitulah persoalannya. Sehingga kita jelaskan bahwa ibadah itu adalah ibadah dan kerja. Apa bedanya? Ibadah itu kerja sesungguhnya. Dan sehingga untuk membedakannya tidak bisa kita memberikan garis demarkasi secara mendikotomikan ibadah dan kerja. Akhirnya kita terjebak. Kalau sholat ibadah, kalau kerja sebagai pimpinan AJK kerja gitu. Kalau sholat ibadah, ya tidak. Apapun yang kau kerjakan itu sama sifatnya ibadah semuanya. Nah, jadi yang membedakan apa? Yang membedakan itu adalah pertanyaan besar. Engkau bekerja untuk siapa? Majikanmu siapa? Kalau majikanmu Allah, apapun yang kau kerjakan semuanya adalah ibadah. Tetapi ketika majikanmu adalah hawa nafsumu, hanya mencari popularitas, mencari jabatan, mencari keuntungan, sekalipun engkau sholat dan puasa, itu bukan ibadah. Jadi yang menentukan adalah siapa majikanmu, itu semacam itu. Jadi kita berakhlak mulia itu kembali kepada diri kita sendiri, kembali memposisikan diri kita ini sebagai hamba Allah yang diturunkan ke bumi untuk bekerja, membangun kemakmuran bersama, ketertiban, kerjasama, gotong royong, keadilan sosial, supremasi hukum. Itu ibadah-ibadah.